Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Metropolitan TV. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Dr. Aib Saifuddin Muchtar, atau yang biasa dipanggil Gus Udin. Tepuk tangan buat Gus Udin. Gus Udin ini tokoh hebat ya di Kabupaten Bogor. Beliau sempat, masih apa? Sebagai tim percepatan pembangunan. Sudah kan harus cuti. Sudah harus cuti. Beliau sempat menjadi tim percepatan pembangunan, terus kemudian aktif dulu sebelumnya di Kemenpora, ya. Dan di beberapa organisasi nasional juga beliau berkecimpung untuk hadir memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Nah, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai, Gus. Jadi kita juga pengen ngebedah Gus Udin ingin maju atau punya niat maju sebagai anggota DPD atau senator. Nanti akan kita bahas itu. Tapi sebelumnya saya pengen Gus Udin menceritakan dulu kira-kira awal mula karir Gus Udin itu dari apa dulu nih? Iya, karir di Bogor atau di mana nih? Ya, mulai dari nasional terus lari ke Bogor gitu ya. Iya. Jadi saya itu pertama mungkin sedikit cerita. Saya mengawali sekolah itu sekolah dasar di SD Tapos 1 di desa Tapos 2, Kecamatan Tenjorai. Dulu masih Kecamatan Ciampea. Kemudian saya melanjutkan SMP ke SMP 1 Ciampea, SMP 2 Ciampea, kemudian melanjutkan SMA di wilayah Bogor Barat. Setelah itu saya lulus menjadi penerima beasiswa di UGM, Fakultas Ekonomi. Tapi saat itu ada keyakinan lain, saya melanjutkan sekolah ke Pondok Pesantren Gontor. Jadi saya tinggalkan tuh sekolah UGM saya tinggalkan. UGM-nya saya tinggalkan gitu. Kemudian saya mengambil lagi di Gontor dengan jenjang pendidikan SMP dan SMA. Jadi saya mengulangi kembali SMP dan SMA saya. Makanya saya mengulangi lulus SMA itu tahun 2001 dan saya melanjutkan kuliah itu tahun 2006 untuk melanjutkan kuliah di UNAS. Setelah itu saya kemudian kuliah di UNAS di Fakultas FISIP di Hubungan Internasional. Kemudian tahun 2009 saya dipercaya dan lolos menjadi salah satu peserta program The Ship Pursuit Asian Youth Program atau pertukaran kapal pemuda Asia Tenggara Jepang. Itu selama 3 bulan pelatihan di atas kapal keliling dari negara Jepang sampai ke Asia Tenggara. Kemudian 2012 saya melanjutkan kuliah ke Malaysia dan sebelumnya memang dipercaya juga oleh Pak Menpora untuk membantu di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian tahun 2016 saya kembali dari Malaysia, kemudian diminta oleh Pak Menteri untuk menjadi sekretaris harian di Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan di Jakarta. Kemudian setelah itu 2018 diminta juga oleh salah satu paslon Bupati Bogor, kemudian untuk menjadi tim perumus visi dan misi untuk program 2018-2023 sehingga tercetuslah adanya program Pancakarsa. Berarti Gus Udin yang menggagas itu sebenarnya. Ya dengan tim sebenarnya. Dengan tim. Salah satunya adalah Gus Udin kan? Salah satunya. Nah, setelah tadi disampaikan saya menarik ada menolak UGM, bukan menolak ya, artinya lebih memilih Gontor. Padahal kalau Gus Udin di UGM mungkin menjadi salah satu alumni barengan dengan presiden-presiden sebelumnya. Karena kan Jokowi juga di UGM. Calon-calon presiden hari ini juga kan kebanyakan dari UGM. Kenapa lebih memilih Gontor dibandingkan dengan UGM? Ya, satu sebetulnya ada histori lain ya, bahwa keluarga saya termasuk keluarga yang agamis. Nah, saya sekolah SD, SMP, SMA, pernah mondok pesantren di SMA gitu, hanya 2-3 tahun saya mondok di pesantren. Tapi saudara-saudara yang lain cenderung mereka belajar di agama. Akhirnya saya putuskan untuk masuk ke Gontor saat itu dibanding mengambil UGM. Padahal kan sangat sulit ya UGM. Di Kabupaten Bogor hanya 3 orang saat itu yang lulus jalur PMDK. Jalur PMDK untuk di UGM Fakultas Ekonomi. Itu beasiswa berarti ya? Beasiswa full dari Bank Jabar. Berani dan mengambil resiko. Mengambil resiko. Ya. Tapi akhirnya menjadi terbayar yang karena hari ini juga lebih banyak main di nasional. Kemudian akhirnya bisa membantu di Kabupaten Bogor. Betul. Nah, Gus Udin tadi bercerita juga soal salah satu tim perumus Pancakarsa ya. Nah, ketika merumuskan itu apa yang menjadi ide awal gitu, Gus? Bisa diceritakan juga nggak? Ya, pertama sebetulnya begini, sesimpel bahwa saat kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bogor saat itu masyarakat bingung bertanya, Anda jadi Bupati itu apa?
Sementara masyarakat hari ini kita tidak bisa juga bicara dengan bahasa langit gitu, harus dengan bahasa yang memang sangat simpel diterima masyarakat. Saya itu hanya begini saja. Kenapa Anda jadi Bupati Bogor? Saya ingin membangun atau mengajukan pendidikan itu di Bogor Cerdas. Saya ingin mensehatkan masyarakat Bogor, maka ada Bogor Sehat. Saya ingin memajukan Bogor, maka ada Bogor Maju. Saya ingin membangun Bogor, maka ada Bogor Membangun. Dan saya ingin membuat Bogor lebih berkeadaban. Jadi hanya 5 pernyataan itu yang disampaikan kepada publik. Sesimpel itu sebetulnya. Tapi dari ide-ide itu akhirnya sekarang terlihat lah ya, walaupun misalnya belum begitu optimal dan maksimal dari 5 karsa yang sudah digagas tadi. Nah sekarang kita mau ngobrol soal DPD ya. Jadi sebenarnya apa yang melatar belakangi Gus Udin ini mau dan menjadi caleg untuk di DPD? Ya, pertama tentunya spirit pengabdian kepada masyarakat. Karena saat itu pengabdian saya ketika diberikan amanah di pusat, di Badan Standarisasi dan Akreditasi Olahraga di Besang itu, kemudian saya memutuskan untuk kembali ke Bogor ketika diminta untuk membantu di Bogor, itu adalah bentuk pengabdian. Nah, tahun 2024 ini saya juga pernah ditawari untuk menjadi caleg di beberapa partai politik gitu. Tapi untuk maju di 2024 ini ya? 2024 ini gitu. Tapi sebetulnya apa yang melatar belakangi DPD? Pertama begini, Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk 5,6 juta jiwa, gitu ya. Saya kira paling terbesar, bukan hanya di Jawa Barat dari 50 juta penduduk. Singapura juga kalah ya. Singapura juga kalah gitu. Tapi tidak pernah ada yang mewakili untuk menjadi DPD. Ada salah satu mungkin, tapi saya kira ada hal penting yang memang menjadi latar belakang untuk perjuangan kita di DPD. Kaitan dengan satu tentunya adalah bagaimana pemekaran wilayah yang ada di Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, 27 kabupaten kota gitu. Nah, ternyata dana transfer daerahnya termasuk dana desanya lebih sedikit dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penduduknya lebih sedikit sebetulnya dibandingkan dengan Jawa Barat gitu. Nah, ini yang latar belakangnya. Jadi kita ingin membangun Bogor dari pinggiran, dari desa. Ini yang sebetulnya spirit dan ini juga sudah saya lakukan tentunya. Bagaimana juga kontribusi di Kabupaten Bogor untuk membangun Kabupaten Bogor dari pinggiran, yaitu dari desa. Tapi Gus, DPD itu kan selama beberapa periode kebelakangan ini tidak pernah terdengar peran dan fungsinya. Nah, ketika Gus nanti maju dan terpilih, apa yang akan dirubah dari DPD itu? Ya, pertama sebetulnya begini, penguatan kelembagaan. Jadi kalau kita melihat dari tupoksinya DPD, yang pertama adalah bagaimana sekarang kaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua kaitan dengan pemekaran wilayah. Itu sebetulnya fokusnya. Nah, sementara kita di Jawa Barat ini ada beberapa wilayah yang harus dimekarkan. Contoh Bogor Barat dan Bogor Timur yang sekarang sudah masuk ke pusat. Yang kedua adalah Cianjur Selatan dan juga Cipanas. Belum juga untuk Sukabumi. Dan beberapa wilayah yang akan dimekarkan. Jadi sebetulnya perjuangan yang paling penting adalah kaitan tadi pemekaran wilayah supaya percepatan pembangunan di Jawa Barat ini bisa cepat. Jadi lebih akan menguatkan peran dan fungsi DPD untuk di wilayah. Oke. Terus kemudian Gus, yang membuat Gus Udin tuh yakin maju di bursa pemilihan tersebut apa kira-kira? Ya, pertama tentunya 4 tahun saya di Kabupaten Bogor, termasuk sebelumnya tahun 2012 saya juga sudah mengabdikan diri di masyarakat Kabupaten Bogor. Termasuk saat itu dipercaya juga menjadi salah satu pengurus di organisasi, salah satu ketua, kemudian juga pondok pesantren, dan beberapa saya kira mungkin terjun kita kepada masyarakat, termasuk di 416 desa, 19 kelurahan, dan beberapa wilayah di Jawa Barat tentunya. Dan inilah yang membuat saya yakin untuk meminta restu kepada masyarakat Jawa Barat untuk mewakili masyarakat nanti di 2024 di DPD RI. Awal yang mendukung itu siapa, Gus? Awal yang mendukung untuk maju di DPD? Para kiai. Para kiai. Gimana kronologinya atau bisa diceritakan nggak momen waktu itu? Ada saat itu ada Pak Ketua Umum gitu ya, Pak Profesor Dr. Haji Mukri Aji. Kemudian ada juga Kiai Zaimuddin dan beberapa ormas yang lain yang keresah sebetulnya kaitan dengan tidak adanya perwakilan masyarakat Bogor. Dan juga memang kalau dilihat gitu ya, peran-peran DPD yang memang belum terlihat secara maksimal. Gitu. Nah, itulah saat itu saya juga ditanya, gimana kalau memang mewakili Jawa Barat? Ya, saya jawaban saya sami'na wa ata'na sebagai seorang santri gitu. Mengikut sami'na wa ata'na gitu. Iya. Gus, kalau di DPD ini kan setiap provinsi perwakilannya hanya 4 orang kan? 4 orang, betul.
Nah, gimana cara Gus Udin meyakinkan masyarakat atau pemilih di Jawa Barat, terutama ya, dengan ketersediaan kursi hanya 4 orang gitu? Ya, pertama begini, 54 calon yang sekarang sudah mencalonkan diri, yang tadinya 57, kemudian ada beberapa persyaratan yang tidak dilengkapi, sekarang DCT 54. Bagaimana meyakinkan masyarakat? Pertama begini, bahwa kita berbuat untuk masyarakat Jawa Barat bukan hari ini saja. Bukan saat ingin mencalonkan diri, tapi sudah 4 tahun, 5 tahun yang lalu sudah berbuat untuk masyarakat Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor gitu. Saya kira meyakinkannya adalah dengan peran kita. Jadi biarlah amal dan karyamu yang bicara kepada orang lain. Bukan janji politik. Karena sudah melakukan sesuatu sudah kan melakukan awalnya, walaupun skopnya misalnya pertama di kementerian, terus kemudian balik ke daerah. Gus, di DPD ini kan ada beberapa nama artis ya. Ya sebut saja ada 2 atau 3 artis. Insecure nggak dengan nama-nama besar tersebut? Saya kira kalau masalah kontestasi kita jalan saja. Gitu. Jadi tidak ada masalah dengan nama besar artis yang sudah lebih terkenal duluan gitu kan? Jadi sebetulnya begini, kan kita ini menjemput takdir. Takdirnya sudah ada, guratan takdir itu. Cuman bagaimana kita berusaha, berdoa, setelah itu tawakal. Jadi dikembalikan juga kepada masyarakat, apakah hanya memilih artis yang notabene kebanyakan gimmick gitu ya? Atau yang sudah teruji gitu ya? Jadi kebetulan kan S1, S2, S3 saya ilmu politik. Ilmu politik ya, artinya sudah menguasai pertarungan politik lah minimal ya. S3 itu terakhir kapan waktu kemarin lulusan? Iya, saya kemarin baru wisuda tanggal 28 kemarin. November ya? November kemarin. Ya, berarti baru sekarang ya. Saya kasih selamat juga guys. Terima kasih, Mas Rahma. Iya, jadi sudah lengkap sudah ilmu politiknya karena sudah sampai S3. Oke. Gus, saya balik lagi ke pencalonan DPD. Ada 10.555 KTP yang berhasil dikumpulkan kan? Kalau boleh tahu berapa lama persiapan mengumpulkan persyaratan administrasi tersebut? Jadi saat itu tahun 2022 itu tercetus dari para kiai itu untuk Gus Udin mewakili masyarakat Jawa Barat. Saya bingung saat itu. Nah, karena memang saat itu juga kita sering turun ke masyarakat, sering turun kepada para kepala desa, kaitan juga dengan rencana-rencana pembangunan yang akan dilakukan di desa masing-masing. Nah, saat itulah ketika kita turun ke masyarakat sambil juga untuk menyampaikan bagaimana di tahun 2024 hajat dan niatnya untuk mewakili masyarakat Jawa Barat. Nah, disitulah sekaligus juga pengumpulan KTP. Gitu. Jadi prosesnya memang agak lumayan gitu dengan jumlah 10.000 sekian. Artinya mengalami kendala dan kesulitan juga lah ya. Saya kira nggak terlalu sulit nggak terlalu sulit mengumpulkan 10.000 KTP itu nggak terlalu sulit gitu. Iya, artinya relatif lebih mudah. Lebih mudah. Pertama karena tadi juga sudah berkecimpung di pemerintahan bersentuhan juga dengan masyarakat. Betul. Terus kemudian cara Gus Udin untuk meyakinkan warga mendukung pencalonan dari KTP yang dikumpulkan, kalangan apa saja yang mendonasi dukungan itu, Gus? Ya, pertama tentunya masyarakat di desa yang masyarakat, yang kedua para kiai dan para alim ulama. Kebetulan pengabdian saya di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor dari tahun 2012 saya sudah mengabdikan diri. Jadi memang dekat dengan kalangan-kalangan ustadz, kalangan-kalangan kiai, termasuk juga kalangan pondok pesantren dan juga jamaah-jamaah majelis taklim. Jadi untuk meyakinkannya adalah karena tadi peran saya sebagai pemerintah dan peran juga sebagai ulama. Jadi umara dan umaro. Ulama dan umaro gitu. Jadi itu relatif lebih mudah karena sudah mendapatkan 2 posisi itu ya. Betul. Selanjutnya Gus, saya juga pengen tahu ini kira-kira gimana cara Gus Udin ataupun tim meyakinkan warga, terus kemudian juga meyakinkan bahwa pemilih pemula yang hari ini jumlahnya banyak loh Gus. Iya, hampir 50% ya. 56%. Dengan cara-cara apa Gus meyakinkan dengan gimana caranya biar anak muda itu milih Gus Udin lah, simpelnya gitu. Pertama begini ya, karena saya sebagai akademisi, sebagai dosen di salah satu kampus di Bogor gitu, dosen FISIP gitu. Dan saya juga bukan menjelang pemilu saja, tapi beberapa tahun sebelumnya juga sering mengisi seminar-seminar tentang bagaimana kesadaran politik gitu di Gen Z. Ya. Nah, ini yang memang Gen Z itu kan berbeda dengan teman-teman yang memang misalkan beginilah. Gen Z itu lebih cenderung mereka dalam memilih tokoh
di parpol maupun juga yang mewakili mereka, itu kan yang penting dekat dengan mereka. Nah, caranya adalah kita berbaur, nggak bisa menjadi air dengan minyak gitu. Saya harus menjadi air ketika mereka air. Saya harus menjadi minyak ketika mereka menjadi minyak. Iya. Nah, maka hashtag saya adalah muda di depan. Nggak bisa dengan cara-cara konvensional ya, pendekatan ke nggak muda. bisa, nggak bisa. Salah satunya podcast ini. Iya. Gus, kalau di Jawa Barat itu kan ada 26 atau 27 kota kabupaten yang paling Gus Udin anggap sebagai basis adalah di daerah mana gitu? Ya, pertama tentunya Kabupaten Bogor ya, karena memang dari 27 kabupaten kota, ketika kemarin pengumpulan KTP di 20 kabupaten kota yang saya fokuskan. Nah, yang fokus sekarang itu adalah Kabupaten Bogor, karena dengan DPT 3,8 juta, saya kira setengahnya saja sudah bisa untuk mewakili. Gitu. Yang kedua, memang kenapa Kabupaten Bogor kan 416 desa, 40 kecamatan, kemudian 19.000 RT dan RW. Nah, selanjutnya juga ada Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Ada lagi Kabupaten Cianjur, ada lagi Garut, kemudian Tasik, Sumedang, Subang, Majalengka, Indramayu dan Cirebon. Itu yang jadi fokus saya. Iya. Kalau dilihat dari beberapa caleg itu kan ada yang berasal dari putra daerahnya dan sebagainya. Kira-kira menurut Gus Udin daerah mana yang akan menjadi dapil panas atau daerah panas perebutan suara itu? Saya kira Bandung Raya ya. Bandung Raya ya? Kenapa di Bandung Raya? Karena kebanyakan calon dari sana. Kalau dari Bogor relatif lebih aman? Relatif aman, karena tadi cakupannya luas. Calon yang ada juga dari Kabupaten Bogor, kalau yang asli kan sebetulnya hanya 3 orang yang asli. 3 orang, saya nggak perlu sebut nama. Tadi kira promosi juga ya? Iya. Termasuk Gus Udin di sana kan? Termasuk saya lah. Iya. Gitu. Tapi kan kalau seperti di daerah Cianjur, terus kemudian Sukabumi, Kota Bogor, nah itu akan menjadi prioritas juga nggak? Karena kayak Cianjur itu jumlah penduduknya juga banyak. Banyak, betul. Ya, Sukabumi juga banyak. Kebetulan Sukabumi tidak ada calon satupun. Oh, tidak ada calon? Tidak ada calon, makanya Sukabumi saya masuk ke sana. Cianjur juga sama gitu. Iya. Sukabumi itu tidak ada calon. Ada salah satu calon, tapi saya kira lebih banyak berkiprahnya di luar, sehingga saya fokus juga di Sukabumi, Cianjur, kemudian tadi Majalengka, Subang, Sumedang. Kalau terhitung dari niat awal saya mau maju, sudah berapa kali turun ke masyarakat, Gus? Kalau turun ke masyarakat nggak terhitung ya, karena setiap hari saya turun juga ke masyarakat. Ketika turun yang dilakukan apa, Gus? Selain misalnya tanya jawab atau... Ya, saya lebih senang sebetulnya ngobrol biasa saja gitu. Tidak harus mengalir aja gitu. Karena memang kita sering ketemu dengan mereka. Ngobrol pun sebetulnya tidak harus meyakinkan bahwa saya mencalonkan DPD. Tidak hanya meminta doa, kemudian niat silaturahmi. Kita melakukan diskusi dan dialog terkait dengan kondisi masyarakat gitu. Karena memang banyak ruang yang bisa saya gunakan. Contoh kecil, kaitan dengan diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat misalkan. Kaitan dengan isu-isu terkini. Itu memang yang menjadi konsen kita. Jadi nggak perlu harus kita bicara kaitan saya meyakinkan diri saya. Tapi bagaimana kelayakan untuk nilai jual itu kan sebetulnya sudah terbentuk. Iya, betul. Nah, ketika turun itu apa yang menjadi aspirasi warga misalnya, Gus? Ya, sebetulnya begini. Pertama, kalau masyarakat kan nggak tahu DPD, DPR, fungsinya bupati. Mereka nggak tahu. Mereka kadang-kadang curhat gini, Pak, ini KTP saya belum beres gitu. Ada calon DPD gitu kan. Ada juga yang ngomong, Pak, jalan belum beres, Pak. Oh ya sudah. Karena kebetulan saya tahu data. Nanti tahun sekian ini beres. Gitu. Nah, contoh kecil saya ke wilayah Bojonggede gitu ya. Bojonggede, kemudian Tajur Halang ini. Pak, ini jalan Bomang belum beres. Taunya saya tuh pemerintah, jadi bukan caleg DPD. Ya saya jawab kan gitu. Karena kebutuhan anggaran untuk flyover itu hampir 1,1 triliun. Doakan saja, mudah-mudahan jalan cepat selesai gitu. Iya. Walaupun misalnya mungkin hari ini juga belum sempat ada kejelasan ya soal apakah itu akan tetap jalan atau tidak. Sebetulnya begini, itu tinggal usaha pemerintah daerah. Gitu. Jadi sebetulnya begini, satu tinggal lobby pemerintah daerah terhadap pusat. Yang kedua adalah tadi untuk mengurai kemacetan di wilayah Parung. Karena nanti kan di situ ada tol Antasari Depok, kemudian tol yang menuju dari Salabenda ke BSD. Wah, itu mengurai kemacetan di Depok, di Parung, dan saya kira ini juga menjadi pusat perhatian provinsi dan pusat. Iya. Ya mudah-mudahan juga segera ada tindak lanjut dan penyelesaian di situ ya. Betul. Terutama tadi ada kemauan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan itu.
Gus, pertanyaan terakhir untuk DPD ini. Kira-kira selama turun itu apa yang paling berkesan yang Gus Udin ingat dan terngiang-ngiang sampai sekarang gitu? Ya pertama-tama ketemu ibu-ibu ya. Kenapa emang ketemu ibu-ibu? Jadi ketemu ibu-ibu itu, saya kan nggak terlalu serius gitu kan ngobrol dengan ibu. Karena kita ngobrol serius, mensejahterakan itu terlalu tinggi. Yang saya bilang dan mereka pun nggak masuk di situ. Nggak masuk. Kita cukup bicara dengan bahasa mereka kan begitu dengan mereka. Kadang-kadang begini saya turun ke bawah, itu pernah saya dipeluk. Aduh, Bapak. Jadi apa namanya? Pernah dipeluk, pernah dicubit, pernah ini segala macam. Itu saya kira kesan di masyarakat gitu ya, yang memang saya temukan di bawah gitu. Dan memang ya kita mau tidak mau hari ini harus dekat dengan masyarakat. Karena bagaimanapun kita akan mewakili masyarakat. Jadi kita betul-betul harus melayani masyarakat. Kadang-kadang sebetulnya itu curhatan masyarakat bukan hanya urusan DPD otonomi daerah. Mereka hanya pelayanan publik yang paling ini. Pertama kaitan dengan kaitan dengan pelayanan publik KTP, KK, akte kelahiran. Kemudian mereka juga curhat tentang infrastruktur, curhat tentang kemiskinan, pengangguran, dan saya kira ini juga yang menjadi konsentrasi gitu ya. Bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga fokus terhadap itu gitu. Nah, kalau Gus Udin lihat hari ini mungkin DPD yang sudah ada juga tidak terlalu banyak memainkan peran dan fungsinya ya untuk di Jawa Barat. Saya tidak bisa komentar ya kalau hal itu ya. Karena saya pribadi juga tidak merasakan itu. Karena apa yang sudah dilakukan DPD, Gus? Itu domainnya bukan wasit saya. Ya makanya kita berharap dia ada yang dari Bogor ya. Kita juga sudah kenal dan sudah tahu ada yang dilakukan lah ketika sudah menjadi DPD. Kita menaruh harapan besar dan berat banyak pada Gus Udin gitu. Sekarang kita mau ngomongin soal aspirasi yang akan diperjuangkan, Gus. Pertanyaannya pertama adalah masalah apa yang banyak dikeluhkan oleh warga dari hasil turun ke lapangan itu, Gus? Ya tadi saya bilang ya bahwa di masyarakat itu kan nggak tahu fungsi DPD, fungsi DPRD, fungsi DPRD provinsi, DPR RI. Dan jujur kalau kita ingin mengatakan tidak semua juga permasalahan kan ada. Di DPR RI misalkan kan ada komisi-komisinya gitu. Tapi masyarakat tahunya tadi itu bagaimana sekarang kebutuhan masyarakat yang paling terpenting dari pelayanan masyarakat, pelayanan publik salah satunya adalah kaitan dengan KTP. Tapi sebetulnya ketika saya turun ke wilayah Bogor Barat, misalkan Bogor Timur, kaitan dengan pemekaran wilayah, ke Cianjur di bagian selatan saya juga turun, mereka kaitan juga dengan pemekaran wilayah. Karena sebetulnya bukan apa-apa, pelayanan publik yang terlalu jauh. Karena luas wilayah Jawa Barat ini yang begitu luas sehingga tadi pelayanan publiknya terlalu jauh. Di Bogor misalkan, ketika kita ingin buat KTP, itu dari wilayah Sukamakmur datang ke Cibinong. Walaupun sekarang sudah ada UPT di kawasan Cilengsi untuk memperdekat pelayanan. Tapi ternyata pelayanan itu tidak cukup. Begitu, karena jumlah penduduknya juga besar. Nah yang kedua sebetulnya kalau dibicara kaitan yang dikeluhkan masyarakat tadi, infrastruktur. Walaupun sebetulnya domainnya apakah ada domain di DPD. Tapi saya kira tidak hanya itu, tapi kan DPD ini juga bisa bicara kepada gubernur sebagai perwakilan wilayah. Gitu. Artinya bisa memperjuangkan melalui aspirasi yang dibawa ke gubernur ataupun dengan pemerintah pusat betul. Terus kemudian apa yang akan dilakukan Gus ketika terpilih menjadi anggota DPD nanti? Ya pertama tentunya akan fokus terhadap pembangunan di wilayah Jawa Barat gitu ya. Yang kedua begini, tadi yang saya sampaikan bahwa Jawa Barat dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, tersebar di 27 kabupaten kota dengan jumlah desa 513 desa. Tapi jumlah dana transfer daerah dan jumlah dana desanya itu ternyata lebih sedikit rendah dibandingkan dengan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, fokus pertama supaya percepatan pembangunan di desa gitu ya. Karena kalau kita bicara kaitan Jawa Barat, maka Jawa Barat hampir bukan mayoritasnya adalah desa. Nah, kalau pembangunan di desa itu bisa cepat, saya yakin kemajuan Jawa Barat, kemajuan Indonesia akan lebih cepat. Contoh kecil begini, saya menganalogikan di wilayah Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor itu ada 416 desa, kelurahannya hanya 19. Saat itu ketika kita cek infrastruktur di tahun 2018, saat saya ditunjuk menjadi sekretaris tim transisi, saat itu ada 38% jalan di Kabupaten Bogor itu dalam kondisi kurang mantap. Nah, kita klasifikasi ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, dan jalan desa. Yang sulit untuk dibangun adalah jalan desa. Karena apa? Tidak bisa nih langsung direct untuk membangun. Sementara dari dana DD pun ternyata tidak mencukupi untuk percepatan pembangunan. Nah, ternyata apa yang dilakukan, yang kita rumuskan adalah tadi pemberian bantuan infrastruktur untuk masyarakat desa.
Jadi sekarang kalau bicara kaitan pembangunan, sebetulnya kita fokus terhadap desa. Salah satu desa misalkan di Cina, itu ada yang menjadi alat transportasinya dan terkaya di dunia itu menggunakan helikopter. Koperasinya maju. Makanya sebetulnya kalau bicara kaitan pembangunan desa, maka ada 4 hal yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Maka di Kabupaten Bogor, aparatur desa, selain SDM juga aparatur desanya dengan sekolah pemerintah desa. Yang kedua adalah kaitan dengan perekonomian. Bagaimana sekarang ekonomi desa itu harus maju. BUMDesnya, ekonomi desa, itu dengan BUMDes termasuk juga bagaimana juga kegiatan-kegiatan perekonomian di desa. Yang ketiga adalah infrastruktur desa dengan program tadi itu. Bantuan terhadap desa. Kalau di Kabupaten Bogor kita mengenal ada bantuan 1 miliar satu desa. Ini yang memang yang menjadi fokus pembangunan di desa gitu. Dan nanti mungkin juga termasuk yang Sami Sade dan sebagainya bisa diusulkan dan dibawa di DPD itu Gus ya? Bisa. Sebetulnya kan begini, DPD itu bukan berwenang, bisa memberikan masukan gitu terhadap pemerintah pusat dan juga provinsi kaitan dengan percepatan pembangunan. Mungkin salah satu yang akan dibawa aspirasi dari yang sudah kita duplikasi dari program di Kabupaten Bogor adalah itu. Percepatan pembangunan yang ada di desa, salah satunya infrastruktur, tentunya bukan hanya infrastruktur, tapi juga ekonomi, sumber daya manusia. Karena sekarang berbicara SDG saja sudah berbasis desa. Tidak lagi berbasis kepada kabupaten kota. Nah, dulu ditariknya kan tidak hanya menghitung IPM itu, juga sekarang sudah diturunkan kepada tingkat yang lebih rendah. Gitu. Kan Gus Udin juga sebagai salah satu wakil ketua di MUI ya, bidang pendidikan ya. Ketua bidang pendidikan ya. Nah, yang Gus Udin bawa misi ketika di DPD berkaitan dengan kaitan dengan jabatan Gus Udin di MUI apa, Gus? Ya, pertama begini. Jadi masalah di sosial tentunya dan pemahaman keagamaan yang ada di Kabupaten Bogor, yang pertama adalah tadi pemahaman keagamaan yang menyimpang. Yang kedua masalah-masalah sosial. Jadi pembangunan di Kabupaten Bogor dan di Jawa Barat tantangannya bukan hanya infrastruktur pendidikan, tapi juga masalah sosial. Sekarang kita melihat bagaimana tawuran dan kemarin beberapa minggu lalu kita mendengar ada korban yang meninggal dari tawuran yang ada. Yang kedua pengguna narkoba. Kalau kita lihat jumlah penduduk yang begitu besar, jumlah pengguna narkoba tinggi, HIV/AIDS juga tinggi. Termasuk juga masalah sosial yang lainnya. Nah, ada lagi permasalahan di bidang keagamaan, yaitu pemahaman keagamaan yang menyimpang. Saya kira di Kabupaten Bogor, hanya di Kabupaten Bogor, polisi yang berani menangkap malaikat Jibril. Yaitu Lia Eden. Di Gunung Salak ya? Di sana, di Cisarua. Cisarua, Jadi hanya di Kabupaten Bogor, polisi yang berani menangkap Nabi. Yaitu Musadek. Hanya polisi di Kabupaten Bogor yang berani menangkap Imam Mahdi Al-Muntazor. Iya. Gitu. Jadi banyak permasalahan yang saya kira mungkin harus betul-betul sinergitas antara umaro dan ulama lebih kuat lagi. Nah, kalau dari permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya yang harus dilakukan anggota DPD, anggota DPR dan sebagainya itu apa Gus kira-kira Gus? Ya, pertama sebetulnya gini, keberpihakan pemerintah dan mendorong eksekutif khususnya untuk tadi lebih kuat lagi. Misalkan begini, ada aliran Ahmadiyah yang memang masih mengaku sebagai Islam, padahal secara jelas dalam aturan ketauhidan bahwa yang mengaku adanya Nabi setelah Nabi Muhammad itu kan bukan dari Islam. Karena memang sudah mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, sekarang itu harus didukung oleh regulasi. Walaupun sudah ada Pergub, sudah ada Kepbub kaitan dengan larangan penyebaran Ahmadiyah di Jawa Barat dan di Kabupaten Bogor. Nah, ini kalau kita hitung kan harus didorong juga oleh eksekutifnya, oleh legislatifnya, supaya apa? Tadi menyelesaikan permasalahan keumatan, menyelesaikan masalah sosial tidak bisa hanya selesai oleh eksekutif, tidak bisa hanya selesai juga oleh legislatif, tapi tadi harus berbarengan eksekutif, legislatif, kemudian juga umaro dan ulama tentunya. Gus, ini mengambil dari pengalaman saya ya, yang sering melihat misalnya di media sosial dan sebagainya, bahwa banyak masyarakat yang hari ini bergurunya itu karena melihat guru dari YouTube atau ustadz di YouTube. Pandangan Gus, terus kemudian sikap Gus seperti apa? Karena kan kalau kita melihat fenomena itu, guru belajar dari guru yang tidak terlihat langsung, kan keilmuannya juga masih bisa dipertanyakan. Pandangan Gus gimana tuh? Ya, sebetulnya YouTube-nya nggak salah. Medsosnya nggak salah. Yang salah itu ketika mengambil referensi terhadap orang yang salah.
Karena misal beginilah, dia menukil kitabnya atau menukil hadisnya, gitu, kemudian menafsirkan Al-Quran, itu tidak pada kaidah yang baik dan benar. Misalkan begini, syarat untuk menafsir menjadi ahli mufassir itu kan banyak syaratnya. Nah ini ada pernah kejadian namanya Dodi Sihab yang ada di wilayah Pamijahan. Menafsirkan Yasin itu, sin itu dengan sinun. Jadi ini kan sudah salah gitu. Jadi sebetulnya yang salah bukan media sosialnya. Yang salah bukan YouTube-nya, yang salah bukan Google-nya. Majelis al-YouTubiyah, al-Googliyah itu nggak masalah gitu. Misal beginilah, anggap ya belajar kepada orang yang memiliki sanad. Iya. Anggap Gus Bahala, anggap misalkan Habib Lutfi atau siapa. Menggunakan media sosial dan YouTube-nya benar. Iya. Gitu. Tapi yang salah ini kan ketika kita berguru mengaji kepada orang yang tidak memiliki sanad keilmuan gitu, yang terputus gitu, atau dalam menafsirkannya adalah pertafsiran diri sendiri. Ini yang salah sebetulnya. Ya akhirnya pemahamannya sepotong. Gitu. Nah itu yang bahaya, lebih bahaya. Betul. Gus, ini juga menjadi pertanyaan. Selama ini kan konsen dalam memajukan lembaga pendidikan ya, terutama keagamaan. Inovasi apa yang akan dilakukan atau yang ditawarkan jika terpilih menjadi anggota DPD? Ya begini, jadi pendidikan itu kan ada dua. Kalau kita berbicara, ada pendidikan yang memang berbasis keagamaan dan pendidikan umum. Yang kedua, jika bicara kaitan pendidikan umum, ada juga pendidikan dalam sekolah maupun juga di luar sekolah gitu. Nah, sekarang begini, bicara kaitan dengan pendidikan. Hari ini di Jawa Barat, saya kira dengan jumlah penduduk yang begitu besar, sekolahnya juga begitu besar, pondok pesantrennya juga begitu banyak. Nah, jadi apa yang akan dilakukan? Pertama begini, rata-rata lama sekolah di Jawa Barat sekarang di angka 8,57. Berarti fokus kita bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah. Yang kedua adalah bagaimana kualitas pendidikan. Jadi sebetulnya konsentrasinya adalah jika pendidikan, konsentrasi terhadap sarana dan prasarana. Itu yang pertama. Karena sekarang dihitung misalkan banyaknya sekolah yang masih tidak memadai, dukungan sarana tidak layak. Yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia atau tenaga gurunya dan kesejahteraannya. Jadi bukan hanya fokus terhadap gurunya gitu. Bukan hanya terhadap kualitas tapi juga terhadap kesejahteraan. Yang ketiga adalah akses pendidikan yang memang sama. Jadi sekarang itu sebetulnya permasalahan pendidikan itu sama, ada gurunya, ada fasilitas, tapi yang membedakan kualitas antara satu tempat dengan tempat lain berbeda kualitasnya. Oh ya. Oke. Satu lagi pertanyaan Gus, sebenarnya yang menjadi konsen kita hari ini pembahasan DPD pertama adalah sebagai tim percepatan pembangunan ya di Kabupaten Bogor, adakah program yang akan diadopsi terus kemudian akan dikembangkan dan dijadikan contoh di Jawa Barat nanti ketika terpilih jadi DPD? Ya, pertama begini, kita melihat bahwa secara demografis, Kabupaten Jawa Barat ini kan lebih banyak desa. Tadi 5.312 desa. Ya, program yang akan kita adopsi adalah bagaimana peningkatan pembangunan di desa, dari mulai sumber daya manusianya, dari mulai juga ekonominya, dari mulai infrastrukturnya. Ini yang paling terpenting sebetulnya untuk dilakukan di Jawa Barat. Jadi yang akan dilakukan adalah tadi, peningkatan atau pembangunan sumber daya manusia yang tadi melalui bisa sekolah pemerintah desa dan juga yang lain gitu. Karena sekarang bicara kaitan dengan data desa misalkan ini kan masih berbeda-beda. Sementara kalau kita melihat dari beberapa wilayah yang sudah menggunakan ada desa digital gitu. Misalkan salah satu desa yang memang dari program kemarin 1 miliar 1 desa itu kita juga mendorong pemerintah desa itu untuk melakukan inovasi kaitan dengan sekolah desa digital. Itu kan terasa betul gitu dan itu menjadi percontohan di beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia ini gitu. Nah, yang paling terpenting tadi adalah bagaimana desa bisa maju sehingga Jawa Barat akan maju. Gus, satu nih terakhir. Dengan lahirnya undang-undang tentang desa ya, yang terbaru bahwa kepala desa bisa menjabat sampai 9 tahun. Terus kemudian bisa hanya terpilih selama 2 periode ya. Betul. Nah, sikap Gus Udin gimana tuh melihat undang-undang desa itu? Ya, pertama begini, spiritnya adalah menghindari konflik yang memang residu daripada pilkades. Karena memang kita tahu bahwa residu politik atau pilkades itu begitu kental. Salah satu adalah itu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat 6 tahun, 9 tahun, kalau dari sisi mana kita melihat?
Kalau memang dari sisi positifnya saya kira sama saja Sama gitu aja ya gitu. Tapi sebetulnya ya tadi mengurangi residu pilkades atau efek sosial gitu, benturan sosial di wilayah yang paling terkecil yaitu di desa. Ya. Itu sebetulnya saya kira yang paling manfaat yang paling besar selain tadi bahwa kematangan demokrasi yang ada di desa juga akan lebih matang tentunya. Yang kedua kaitan tadi mengurangi konflik sosial residu daripada pilkades. Sekarang kita pengen ngobrolin tentang sosok Gus Udin yang dekat dengan ulama. Pertanyaan pertama yang selalu saya ingin tanyakan ke Gus Udin, adakah sosok ulama yang selama ini menjadi guru tauladan dan siapakah beliau? Ya, pertama yang menginspirasi saya dan memang menuntun saya, termasuk menjadi bukan hanya motivator tapi menjadi mentor adalah Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Ahmad Mukri Haji MA. Itu beliau. Yang kedua tentunya ada almarhum Kiai Haji Makmur Jawawi. Beliau juga merupakan sosok karismatik, ulama yang memang secara keilmuannya Masya Allah gitu. Dan memang saya kira beliau sangat inspiratif dan tidak ortodok terhadap pandangan-pandangan sosial di masyarakat. Gitu. Yang ketiga yang menjadi sosok inspirasi saya adalah Kiai Haji Sukri Zarkasi, pimpinan Pondok Pesantren Gontor, yang itu juga menjadi salah satu inspirasi saat saya menjadi santri, bagaimana kita keluar setelah pengabdian kita di masyarakat. Dari beberapa tokoh yang tadi disebutkan, pesan yang mungkin Gus Udin sampai saat ini masih ingat, dan yang Gus Udin bisa, wah ini ternyata setelah perkembangan zaman masih relevan gitu pesannya. Apa tuh Gus? Ya, pertama yang saya ingat dari ketiga tokoh yang memang inspiratif bagi saya adalah bahwa politik itu adalah wasilah, bukan goyah. Jadi politik itu adalah wasilah, bukan tujuan. Jadi wasilah pengabdian kita kepada masyarakat dengan niat beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita niatkan bahwa politik itu sebagai tujuan berarti selesai. Tapi kalau politik sebagai wasilah pengabdian kita kepada masyarakat itu akan manjang. Gitu. Nah yang hari ini mungkin banyak keliru adalah politik itu sebagai tujuan. Gitu. Politik jadi asyasah hiyal goyah, padahal asyasah hiyal wasilah. Gitu. Dampaknya apa tuh Gus ketika politik dijadikan tujuan? Ya kalau politik dijadikan tujuan, maka ketika berkuasa dia akan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau politik itu sebagai wasilah, dia akan memanfaatkan menggunakan kekuasaan yang diberikan hakikatnya oleh Allah kepada manusia itu atau kepada seseorang itu untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat dengan niatkan tentunya ibadah. Untuk ibadah. Betul. Oke Gus. Jadi pertanyaan kedua saya juga pengen mendalami kira-kira pengalaman paling berkesan bagi Gus Udin selama menjalin hubungan dengan para ulama itu apa? Ya, pertama tentunya adalah membimbing spiritual kita. Itu yang paling terpenting. Yang kedua, menjaga diri kita, selalu diingatkan bahwa rel yang paling kuat adalah tadi, bahwa politik itu adalah bukan tujuan, tapi sebagai wasilah. Itu yang selalu diingatkan. Maka politik yang disampaikan adalah politik langit. Politik langit. Oke. Kemudian yang ketiga Gus, sebelum pencalonan banyak dukungan dari ulama untuk Gus Udin. Apa pesan yang dititipkan ke mereka ketika mereka menyampaikan kepada Gus Udin? Ya, pertama tentunya amanah. Yang kedua yang paling betul diamanatkan adalah bahwa menyelesaikan masalah sosial tidak hanya dengan tadi peran ulama yang ansih, tapi juga harus betul-betul juga melalui tadi ada istilah kan adinu wal mulku tau amani. Jadi yang namanya kekuasaan dan agama adalah saudara kembar. Fadinu aslun, yang namanya agama itu adalah pondasinya, wal mulku harisun. Sementara kekuasaan itu adalah penjaganya. Kemudian pamala aslalahu pamahdumun. Jadi kalau tidak memiliki pondasi akan runtuh. Pamala harisalahu fadhaiun. Jadi kalau tidak memiliki penjaga, tidak ada kekuasaan juga akan hilang. Nah, inilah yang pesan disampaikan oleh para kiai karena menukil daripada Imam Ghazali tadi, ad-dinu wal mulku tau aman. Iya. Ini bagus ya untuk jadi kuat juga ini. Gus, sebenarnya yang menjadi sosok terus kemudian yang membentuk perbedaan Gus Udin itu kira-kira siapa? Misalnya tokoh nasional atau tokoh agama dan sebagainya. Kira-kira ada nggak yang membentuk akhirnya wah ini gua banget gitu? Ibu saya.
Kenapa dengan ibu, Gus? Ya, pertama ibu mengajarkan, ibu dan kakek ya. Pertama beliau mengajarkan kepada saya sejak kecil bagaimana kita dengan tamu misalkan. Karena ibu saya mengajarkan siapapun tamu yang datang ke rumah kita suguhi. Bagaimana kita beradab dengan tamu dan cintai ulama. Itulah yang pesan yang disampaikan oleh beliau. Jadi saya juga dapat kebetulan dididik keras oleh kakek saya. Jadi kakek saya salah satu veteran betulnya. Jadi beliau 102 tahun, berarti lahir sekitar 1990 ya, karena saat kemerdekaan usia sudah 45 tahun. Nah, beliau yang mendidik saya jam 3 pagi itu dibangunkan. Kemudian saya harus ngaji, harus dididik keras, sangat keras gitu. Dan bahkan sebetulnya bagaimana saya diajarkan, termasuk ibu saya yang mengajarkan. Jadi sosok mana yang saya kira sosok inspiratif bagi saya, ibu saya dan kakek saya. Gitu. Adapun tokoh nasional yang menjadi sosok inspiratif saya ngefans kepada ngefans kepada Anwar Ibrahim. Oh, ya, Perdana Menteri Malaysia ya. Saya bukan berguru ya, ketemu 3 kali dengan beliau, retorika beliau, cara menyampaikan gitu. Saya kira sangat inspiratif untuk saya, dan itulah retorika dan aplikasinya. Jadi konsep, ide dan gagasan, eksekusinya juga bagus sih. Ya. Kalau tadi Gus Udin menyinggung soal didikan yang keras dari ibu dan kakek, yang Gus Udin terapkan terhadap keluarga juga hal yang sama? Sama. Tapi dengan dimensi yang berbeda ya, karena sekarang kan mungkin sudah berbeda gitu. Tapi tetap saya kira disiplin, karakter, kemudian adab dan akhlak itu yang paling penting dipondasi anak-anak. Sobat Metropolitan TV, hari ini sudah ngobrol-ngobrol santai dengan Dr. Aib Saifuddin Muchtar atau Gus Udin. Nanti Gus Udin kita undang lagi di sini ya. Siap ya. Siap. Terima kasih Gus Udin. Ada kata-kata untuk yang pemilih pemula atau milenial? Ya, pertama pesta demokrasi 5 tahunan ini adalah sebagai hajat kita bersama dan menentukan bangsa. 5 menit kita datang ke TPS akan menentukan nasib bangsa ke depan. Gunakan hak pilih. Saya tentunya sebagai warga masyarakat Jawa Barat siap untuk mengemban amanah dari masyarakat Jawa Barat untuk mewakili di DPD RI perwakilan dari Jawa Barat tahun 2024 nanti. Jadi ingat, kertas yang warna apa? Kertasnya warna merah. Ingat, di tengah-tengah ada nomor 6. Disitulah Dr. Aib Saifuddin Muchtar. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.